Hai para mahasiswa, kembali lagi di Sosiologi Perdesaan. Kali ini kita akan membahas materi selanjutnya tentang struktur sosial perdesaan. Tujuan pembahasan pada materi kali ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami struktur sosial di pedesaan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menganalisa struktur sosial di pedesaan. Mengawali pembahasan materi kali ini, masih ingatkah kalian dengan konsep dasar struktur sosial? Materi ini kita pernah pelajari pada saat perkuliahan dasar-dasar sosiologi. Mari kita ingat kembali dan mari kita review sejenak terkait dengan konsep dasar struktur sosial. Ketika membahas masyarakat, sebenarnya dapat ditelaah dalam dua sudut, aspek struktural dan aspek dinamika. Pada aspek struktural terdapat yang namanya struktur sosial, dan pada aspek dinamika menekankan pada proses sosial. Aspek struktur sosial merupakan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok dalam masyarakat. Terdapat kelompok sosial, lapisan sosial, lembaga sosial, kaidah atau norma sosial. Sedangkan aspek dinamika menekankan pada interaksi sosial yang mempengaruhi terjadinya proses sosial. Proses sosial itu sendiri merupakan pengaruh hubungan timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Pada akhirnya, setelah melaksanakan proses sosial, akan terjadi yang namanya perubahan sosial. Unsur sosial yang pertama dalam struktur sosial adalah kelompok sosial. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan kelompok sosial? Mengapa kelompok sosial terbentuk? Lalu bagaimana aktivitas kelompok sosial itu sendiri? Kelompok sosial merupakan kumpulan dari berbagai macam individu yang memiliki kepentingan dan tujuan bersama. Bagaimana kelompok sosial di pedesaan? Ya, pada dasarnya kelompok sosial di pedesaan merupakan struktur sosial yang bersifat sederhana dan terbentuk karena mata pencaharian yang mayoritas sama atau seragam. Aktivitas pedesaan terbatas, sehingga hal ini menyebabkan pembentukan kelompok-kelompok sosial juga terbatas. Aktivitas pada masyarakat pedesaan terbatas pada cara mempertahankan hidup dan mencapai kebutuhan. Masyarakat di pedesaan tidak ingin mengambil risiko yang lebih besar atau selalu berhati-hati terhadap perubahan. Hal ini mempengaruhi bagaimana kemudian kelompok sosial yang terbentuk di pedesaan. Sederhana dan kemudian mayoritas sama. Unsur sosial yang kedua adalah stratifikasi sosial. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan stratifikasi sosial? Ya, stratifikasi sosial merupakan pelapisan sosial dalam masyarakat. Hal ini dapat dibedakan berdasarkan tingkat atau status sosial masyarakat. Status-status sosial itu dibentuk berdasarkan berbagai hal. Kekayaan, pendidikan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Bagaimana stratifikasi sosial pada masyarakat desa terbentuk? Stratifikasi sosial pada masyarakat desa didasarkan pada kepemilikan harta kekayaan atau tanah, pendidikan, kekuasaan, dan kehormatan. Contoh stratifikasi masyarakat petani berdasarkan kepemilikan tanah. Di pedesaan, stratifikasi sosial masyarakat petani berdasarkan kepemilikan tanah dibagi atas beberapa tingkatan. Yang pertama adalah petani yang memiliki tanah pertanian dan rumah biasanya berada di dalam stratifikasi paling atas. Kemudian, golongan yang kedua adalah petani yang tidak memiliki tanah pertanian namun memiliki pekarangan untuk rumah. Jadi dalam bertani, mereka biasanya mengabdi atau bekerja pada orang yang memiliki lahan pertanian. Lapisan yang ketiga atau paling bawah adalah petani yang tidak memiliki tanah pertanian dan pekarangan untuk rumah. Jadi, mereka tinggal di tempat mereka bekerja untuk buruh tani tersebut. Mereka akan mengabdi pada tuan tanah yang memiliki lahan pertanian, sehingga mereka mengabdikan diri untuk bertani di sana dan untuk kemudian tinggal di sana.
Berikutnya adalah contoh stratifikasi masyarakat petani berdasarkan aktivitas pengelolaan tanah. Pada tingkat atas, berdasarkan pengelolaan tanah di pedesaan, golongan yang paling atas adalah cikal bakal, atau merupakan orang yang pertama membuka lahan atau membabat alas dan keturunan-keturunannya. Biasanya hal ini terjadi di beberapa daerah di kawasan Sumatera atau di kawasan-kawasan lain yang mana pada zaman dahulu orang-orang banyak berpindah ke sana yang kemudian kawasan di sana masih kawasan-kawasan hutan atau lahan yang masih kosong. Kemudian orang yang pertama tinggal di sana membabat alas atau membuka lahan itu untuk pertanian. Pada saat ini orang-orang tersebut masih sangat dihormati karena dianggap sebagai orang yang berjasa dalam membuka lahan. Hal itu juga mempengaruhi keturunan-keturunannya, sehingga mereka menempati posisi sosial paling atas. Lapisan sosial yang kedua adalah pemilik tanah atau orang kaya namun bukan karena cikal bakal. Hal ini asli karena orang tersebut ulet dan kemudian gigih dalam mengumpulkan kepemilikan tanah, mengumpulkan tanah dan kekayaan. Dalam bahasa lain sering disebut sebagai kuli kenceng. Lapisan yang ketiga adalah petani dengan tanah yang sedikit yang hanya cukup untuk konsumsi sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan harus bekerja dengan sektor lain, seperti dagang dan jasa. Yang keempat, atau lapisan yang terakhir adalah orang yang tidak memiliki tanah namun bekerja di sektor pertanian. Biasanya mereka disebut sebagai buruh tani. Unsur sosial berikutnya adalah sistem kekerabatan. Apa yang kalian pahami tentang kekerabatan? Kekerabatan merupakan hubungan atau jalinan yang mengikat satu orang dengan orang yang lain dalam sebuah masyarakat. Kekerabatan dapat terbentuk karena hubungan darah, hubungan perkawinan, dan hubungan keturunan. Bentuk kekerabatan yang pertama adalah matrilineal. Kekerabatan ini ditarik dari sistem keturunan ibu atau pihak perempuan. Ada di daerah manakah sistem kekerabatan dengan pola matrilineal? Coba kalian diskusikan dengan teman-teman Anda. Bentuk sistem kekerabatan yang kedua adalah patrilineal, menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau ayah. Terdapat di daerah manakah sistem kekerabatan dengan pola ini? Coba diskusikan kembali dengan teman-teman Anda. Sistem kekerabatan yang berikutnya adalah parental, didasarkan pada garis keturunan ayah dan ibu. Apakah kalian pernah menemui daerah dengan memiliki sistem kekerabatan seperti ini? Coba ceritakan bersama teman-teman Anda. Lalu bagaimana kekerabatan di pedesaan? Ya, kekerabatan di pedesaan masih terjalin karena adanya rasa kebersamaan atau ikatan yang sangat kuat. Oleh sebab itu, jika terjadi permasalahan, masih diselesaikan dengan musyawarah. Terdapat jalinan kerjasama yang kuat karena di dalam masyarakat pedesaan masih melekat erat sistem kekerabatan yang saling bekerja sama atau gotong royong. Hal ini sebagai kekuatan dalam menjaga kekerabatan di masyarakat desa. Unsur sosial berikutnya adalah lembaga sosial. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan lembaga sosial? Ya, lembaga sosial terbentuk sebagai sebuah institusi yang menaungi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Bagaimana lembaga sosial di pedesaan? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa lembaga sosial basisnya pada kebutuhan masyarakat. Lembaga sosial juga dapat mengalokasikan status dan peran sosial seseorang di dalam masyarakat. Lembaga sosial juga memiliki fungsi sebagai pedoman anggota masyarakat tentang cara bertingkah laku. Selain itu, lembaga sosial bertugas untuk menjaga keutuhan dalam masyarakat. Karena lembaga sosial merupakan sistem pengendalian kontrol atau kontrol sosial dalam masyarakat. Lalu bagaimana lembaga sosial di pedesaan? Lembaga sosial di pedesaan banyak membawa pengaruh positif, bermanfaat, dan merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan lagi. Basis lembaga sosial di pedesaan adalah pada kebutuhan masyarakat desa setempat. Lembaga sosial diperlukan untuk menciptakan pembangunan di masyarakat. Dan yang paling penting adalah
Di dalam pedesaan, lembaga sosial sangat dipengaruhi oleh kultur atau adat setempat. Sehingga lembaga sosial yang terbentuk pasti berdasarkan kultur atau adat setempat. Unsur sosial berikutnya adalah kebudayaan atau terdiri atas nilai dan norma sosial. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan kebudayaan? Kebudayaan merupakan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang diperoleh dari hasil belajar, berinteraksi, dan menjadi pedoman. Kebudayaan mengandung sistem nilai budaya, sistem pandangan hidup, dan sistem ideologi. Ketika manusia sudah dapat mempertahankan diri dengan alam, hidup dengan suasana damai, timbul keinginan untuk menciptakan sesuatu, menyatakan perasaan, dan keinginan pada orang lain. Hal ini dilakukan dengan wujud-wujud budaya. Lalu bagaimana kebudayaan di pedesaan? Kebudayaan di pedesaan masih sangat melekat kuat, dekat dengan tradisi, dan dipelihara dengan baik. Maka hal ini menjadikan masyarakat desa masih sangat melestarikan kebudayaan dan masih sangat berhati-hati dalam menerima berbagai macam perubahan. Karena masyarakat desa masih sangat menjaga unsur-unsur kebudayaan agar dapat dipertahankan dan sebagai sesuatu yang mengikat keberadaan masyarakat desa itu. Unsur sosial berikutnya adalah interaksi sosial. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial merupakan bagian dari proses sosial yang mana terjadinya hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang lain. Dalam interaksi sosial juga mempengaruhi bagaimana proses sosial masyarakat, proses memahami antara individu yang satu dengan individu yang lain. Interaksi sosial sangat dipengaruhi oleh simbol-simbol yang kemudian diwujudkan terhadap proses sosial tersebut. Bagaimana interaksi sosial pada masyarakat desa? Interaksi sosial pada masyarakat desa sangat erat. Hal ini dikarenakan hubungan sosial masyarakat yang begitu erat. Terdapat berbagai macam konsekuensi sosial atas relasi sosial pada masyarakat desa. Proses interaksi sosial pada masyarakat desa secara asosiatif diwujudkan dengan gotong royong atau dalam istilah daerah lain, sambatan, mapalus, dan lain sebagainya. Konsekuensi sosial atas relasi sosial pada masyarakat desa sangat erat. Hal ini karena masyarakat desa masih memiliki pola interaksi yang begitu dekat. Sehingga toleransi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain masih sangat kuat. Solidaritas masyarakat desa juga masih sangat mekanik. Hal ini menyebabkan adanya kerjasama yang luar biasa dari masyarakat desa. Sehingga sebaliknya, ketika masyarakat desa kemudian tidak dapat bekerja sama dengan baik, maka akan terdapat konsekuensi sosial atas apa yang kemudian dilakukan di pedesaan. Hal inilah yang menjadi karakteristik unik dari masyarakat desa. Hubungan-hubungan sosial masyarakat desa yang sangat erat juga menyebabkan konsekuensi sosial di masyarakat desa masih sangat erat dan masih tidak bersifat individualistis. Terdapat hal menarik dari anggapan masyarakat kota bahwa ketenangan dan ketentraman desa merupakan kondisi yang tidak produktif. Hal ini kenapa? Karena adanya anggapan bahwa sebenarnya terdapat beban yang ditanggung oleh masyarakat desa secara bersama-sama dalam gotong royong tersebut. Mengapa demikian? Bagi beberapa masyarakat yang lain, karena dikatakan sebenarnya melalui gotong royong terdapat hasil yang tidak sebanding dengan pengorbanannya. Ketika gotong royong, seseorang harus meluangkan waktu, meluangkan tenaga, dan lain sebagainya untuk melaksanakan gotong royong. Sebenarnya, hal itu merupakan beban yang harus ditanggung oleh masyarakat. Hal ini menjadi berbeda pemikiran dengan masyarakat kota karena pemikiran pada masyarakat kota bersifat lebih efektif dan efisien. Untuk mengerjakan sesuatu, mereka berpikir tentang bagaimana kemudian mengerjakan itu secara cepat. Sehingga mereka lebih memilih untuk mengerjakan itu dengan membayar misalnya, membeli misalnya, dan lain sebagainya. Berbeda dengan masyarakat desa. Untuk mewujudkan sesuatu, gotong royong merupakan kuncinya. Karena ada nilai-nilai kebersamaan yang dijunjung tinggi. Contoh, membangun jalan. Membangun jalan, masyarakat desa lebih senang melakukan dengan gotong royong bersama-sama. Tapi bagi masyarakat kota, membangun jalan bisa dilakukan dengan memberikan pada proyek-proyek tertentu atau kontraktor tertentu. Sehingga mereka tidak kehilangan waktu. Mereka tinggal menikmati dan tinggal menggunakan fasilitas ketika sudah jadi.
meskipun mereka harus mengeluarkan uang yang lebih banyak. Jika di masyarakat desa, gotong royong dilakukan untuk mewujudkan tujuan bersama-sama, karena jalan juga merupakan kebutuhan bersama-sama. Nah, itulah hal-hal yang berbeda terkait dengan proses interaksi dan hubungan sosial pada masyarakat desa. Unsur sosial berikutnya adalah perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan aspek yang terjadi karena adanya proses sosial di dalam masyarakat. Perubahan sosial adalah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam sebuah masyarakat. Perubahan sosial dapat terjadi secara evolusi, siklus, fungsional, dan konflik. Bermacam-macam teori perubahan ini tentunya kalian masih ingat. Contohnya, dalam perspektif konflik, antara satu perubahan yang satu bisa menyebabkan permasalahan dalam bidang kehidupan yang lain. Dalam teori fungsional, antara perubahan masyarakat yang satu akan bisa menyebabkan perubahan pada masyarakat yang lain. Siklus, perubahan yang satu akan membawa atau akan berjalan sesuai dengan arah perubahan tersebut. Dan pada akhirnya, dalam perubahan siklus, bukan tidak mungkin akan kembali pada titik perubahan tertentu. Sehingga perubahan itu bersifat berulang. Perubahan evolusi melihat pada perubahan sosial akan mencapai pada satu titik tertentu dan itu merupakan titik akhir atau titik puncak dari sebuah perubahan. Jenis-jenis perubahan adalah perubahan kecil dan besar yang didasarkan karena pengaruhnya. Perubahan bisa berpengaruh secara kecil dan bisa berpengaruh secara besar. Secara proses, perubahan dapat terjadi secara cepat ataupun lambat. Menurut latar belakangnya, perubahan adalah sesuatu yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki. Lalu bagaimana perubahan sosial pada masyarakat pedesaan? Ya, tentunya setiap desa akan mengalami perubahan, baik cepat ataupun lambat, tergantung dari mana proses pertumbuhan dari masyarakat desa itu sendiri. Perubahan yang terjadi dari struktur wilayah akan bisa menyebabkan perubahan di aspek sosial dan ekonomi. Contohnya, lahan pertanian yang berkembang menjadi perumahan atau industri tentu akan mempengaruhi bagaimana pendapatan masyarakat. Berikutnya, masyarakat yang bergeser dari mata pencarian petani bisa menjadi pedagang dan kemudian bisa menjadi atau bekerja di bidang industri. Hal ini juga mempengaruhi alat transportasi. Ketika masyarakat masih dalam kondisi lahan pertanian, belum banyak alat transportasi yang berkembang. Tapi ketika masyarakat itu berkembang atau desa itu berkembang sebagai kawasan industri, tentu akan banyak didatangi oleh berbagai masyarakat dari luar, sehingga alat transportasi pun berkembang. Berikutnya, kerjasama yang terjadi pada masyarakat desa juga bisa mengarah pada kemandirian. Ketika masyarakat sudah mulai berpikir menggunakan sesuatu secara efektif dan efisien. Penduduk pada awalnya bersifat alamiah, tumbuh dan berkembang karena kelahiran dan kematian. Namun lama-lama akan terjadi migrasi, perpindahan penduduk. Aspek yang lain adalah tradisional ke modern. Masyarakat awalnya masih menggunakan nilai-nilai tradisional atau aktivitas-aktivitas tradisional. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, berubahnya kondisi wilayah, maka akan ada pola-pola modern yang kemudian terbentuk. Kerjasama atau solidaritas juga berkembang dari mekanik ke organik. Awalnya melakukan sesuatu bersama-sama secara komunal berkelompok, kemudian terdistribusi ke dalam sistem organik, yakni terjabarkan pada sistem-sistem kerja yang modern, yang terspesifikasi, dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan membahas aspek tradisional pada masyarakat desa. Apa saja dan bagaimana aspek tradisional pada masyarakat desa tersebut? Mari kita simak. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan tradisional? Apa kaitannya dengan tradisi? Ya, tradisional merupakan tindakan dan perilaku yang diwujudkan dengan satu benda atau tingkah laku sebagai unsur kebudayaan yang dituangkan melalui pikiran dan imajinasi serta diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di dalamnya mengandung nilai norma dan harapan dari masyarakat. Fungsinya adalah untuk menjaga dan memelihara sebuah sistem, terutama pada masyarakat desa. Pada
Pada masyarakat desa identik dengan sebutan sebagai masyarakat tradisional. Padahal kita perlu ketahui bersama bahwa hal ini keduanya berbeda loh. Aspek tradisional pada masyarakat desa berkaitan dengan karakteristik desa. Jadi, tidak semua masyarakat desa itu merupakan masyarakat yang tradisional. Namun, masyarakat tradisional kebanyakan berada di pada masyarakat desa. Hal ini kenapa? Karena pada masyarakat desa tertentu mungkin saja polanya sudah berkembang. Contoh yang terjadi pada lingkungan desa saat ini. Kawasannya masih desa, tapi adat istiadatnya sudah berkembang, dan itu sangat mungkin terjadi. Sehingga desa itu adalah menyoal mengenai wilayah, sedangkan karakteristik itu menyoal mengenai tradisional itu tadi. Beberapa contoh aspek tradisional pada masyarakat desa adalah yang pertama aspek ekonomi. Secara pemikiran tradisional, dalam aspek ekonomi, masyarakat desa menganggap uang itu tidak penting, meskipun membutuhkan uang dalam kehidupannya. Untuk memperoleh kehidupan atau tujuan kehidupan tidak hanya dengan uang, tapi ada ideologi nilai syukur dan kebersamaan yang melebihi kepemilikan harta yang melimpah. Masyarakat desa akan lebih nyaman, lebih senang apabila hidup rukun dan damai, daripada memiliki harta melimpah namun tidak memiliki kehidupan yang rukun dan damai. Sehingga orientasi masyarakat desa bukan hanya menyoal pada mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana menjaga solidaritas dan kebersamaan masyarakat desa dengan baik. Berikutnya adalah mata pencaharian. Mata pencaharian masyarakat desa tidak menentu. Bahkan masih banyak yang tidak mengenal spesialisasi kerja. Hal ini menyebabkan masyarakat desa memang sangat menekankan pada kebersamaan daripada kemudian melaksanakan berbagai macam pekerjaan yang menurut mereka sangat menghabiskan waktu dan lain sebagainya. Bagi mereka, unsur lingkungan, unsur alam sudah cukup untuk kemudian memenuhi kebutuhan mereka. Aspek tradisional berikutnya adalah budaya. Budaya pada masyarakat desa masih sangat dipegang teguh, contoh nilai dan norma masyarakat. Bahkan kadangkala nilai dan norma masyarakat itu diwujudkan dalam bentuk rumah. Rumah-rumah itu masih berdasarkan pada nilai norma tertentu. Contohnya, mengapa kamar mandi itu harus ada di sebelah depan. Mengapa kemudian dapur itu harus di sisi belakang. Mengapa kemudian ada tempat-tempat dalam rumah itu yang digunakan sebagai tempat untuk menenangkan diri, dan lain sebagainya. Apakah kalian pernah melihat aspek-aspek seperti ini? Contohnya ketika di masyarakat Jawa, apakah kalian pernah melihat aspek yang berbentuk pendopo? Ya, kalian akan menemukan sesuatu yang menarik ketika kalian melihat atau mendalami berkaitan dengan unsur-unsur yang ada di dalam bentuk rumah pendopo. Atau ketika kalian pernah jalan-jalan ke Bali, di Bali juga terdapat bentuk rumah yang memiliki nilai norma tertentu sehingga itu dipatuhi oleh masyarakat. Berikutnya adalah aspek politik. Pada masyarakat desa, politik masih bersifat masif, tidak sepenuhnya objektif, dan tidak rasional. Masyarakat desa memiliki keyakinan memilih pemimpin masih berdasarkan hal-hal seperti kehormatan, keturunan, dan lain sebagainya. Maka, tidak jarang masyarakat desa yang kemudian memilih berdasarkan keturunan atau terus-menerus atau berdasarkan warisan. Aspek tradisional pada masyarakat desa berikutnya adalah aspek sosial. Sangat menonjolkan kedudukan atau kehormatan. Yang mana dalam hal ini kehormatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni usia, kepandaian, dan kesaktian. Aspek tradisional berikutnya adalah teknologi. Teknologi yang digunakan pada masyarakat desa masih sangat sederhana. Karena bagi mereka, menjaga hubungan sosial dengan hubungan langsung atau individu dengan individu itu menjadi lebih penting
karena hal tersebut dilakukan dengan atau sambil bisa mempererat hubungan sosial. Contohnya, di dalam masyarakat Jawa, ketika mau mengundang seseorang, mungkin saat ini sudah berkembang teknologi canggih seperti WhatsApp atau kemudian email dan sebagainya. Pada masyarakat desa, ketika mau mengundang seseorang datang ke acara tertentu, masih sangat dihargai dengan cara mendatangi rumah tersebut, kemudian menyampaikan secara langsung terkait dengan undangan atau berbicara secara langsung. Contohnya, kalau di masyarakat Jawa atau Jogja, ada yang dinamakan mengundang-undang genduren. Undang-undang genduren tidak bisa dilakukan hanya dengan WhatsApp, karena ada nilai-nilai kesopanan, penghormatan yang ditunjukkan dengan mengundang genduren. Bagaimana jika di daerah Anda? Apakah juga berkembang proses seperti ini? Tentunya akan menarik jika kita bisa mendiskusikan secara bersama-sama. Baiklah para mahasiswa semuanya, demikianlah tadi pembahasan kita terkait dengan struktur sosial pedesaan. Kita sudah banyak mengupas terkait dengan berbagai macam struktur-struktur sosial atau unsur-unsur sosial pada masyarakat desa, sampai pada aspek-aspek tradisional pada masyarakat desa. Tentunya hal ini pada saat ini sudah sangat berkembang, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa banyak sekali masyarakat desa yang saat ini sudah memiliki pola-pola yang sudah modern. Sehingga menyoal mengenai aspek tradisional yang perlu diingat adalah bahwa tidak semua masyarakat desa itu tradisional. Sehingga batasan antara masyarakat desa dan tradisional adalah dua hal yang berbeda. Mungkin masih ada masyarakat desa yang tradisional, tapi tidak semua masyarakat desa itu tradisional. Sebaliknya, aspek tradisional itu biasanya terjadi di masyarakat desa. Baiklah, demikianlah pembahasan kita. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.